Saudara, silahkan like dan subscribe bagi yang belum. Sallallahu barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sami rawuh hadir dalam majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah. Salat kita, zikir kita, doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini pinter ya enggak? Ya cuma ngerti nambah ilmu, tapi intinya ketika dalil-dalil agama disampaikan, ayat Al-Qur'an disampaikan, hadis-hadis Nabi disampaikan, satu aja, mudah-mudahan kita tergolong hamba yang cinta kepada Rasulullah. Ikut doa. Jadi ngaji itu bukan supaya kita pinter, ya enggak, pokoknya ngaji itu ya cinta. Gitu, untuk menunaikan kecintaan kita kepada Rasulullah. Sebab sing dawuh ya Rasulullah. Kumpul di majlis kata Rasulullah. Bacakan Quran kata Rasulullah. Berdiskusi kata Rasulullah. Ingat Allah kata Rasulullah. Kumpul majlis. Itu dalil-dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaq'udu qaumun yazkurunallaha azza wa jalla illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indahu, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, moga-moga Allah memberikan ridho kepada beliaunya, bahwa keduanya menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Bagaimana sabdanya? La yaq'udu qaumun yazkurunallaha azza wa jalla. Tidaklah berkumpul suatu kaum sambil berzikir kepada Allah azza wa jalla, kecuali illa haffathumul malaikah, akan dikelilingi oleh para malaikat-malaikat Allah. Jadi ngaji ngumpul ngeten niki kita ndak tahu, ndak terasa kalau malaikat pun ikut kumpul. Yang kita ketahui ngajinya pancet ae sing hadir ya iki tok wong tuwek-tuwek ya. Ngajine pancet ae iki sing hadir ndak apa-apa. Yang hadir dalam majlis seperti ini karena Allah Ta'ala, kita ini dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Dan memang ada tugas malaikat namanya malaikat sayyarah. Malaikat yang tugasnya untuk inspeksi keliling. Itu. Dalam hadis Muslim juga. Jadi malaikat itu keliling ke gang-gang, ke jalan-jalan, ke surau, ke masjid, ke rumah, di mana kalau di situ ada kumpulan orang yang sedang berzikir, maka dia bergabung di situ. Dia ikut gabung di situ. Itu hadisnya sahih. Jadi ada namanya malaikat sayarah atau malaikat yang tugasnya inspeksi, keliling, mencari orang-orang yang berzikir.
Tidaklah suatu kaum berkumpul. Kumpul itu kan wakeh. Banyak bahasa Arab itu lebih dari 2. Itu. Jadi 3 ke atas itu banyak. Nah, kalau berkumpul itu lebih banyak. Kecuali akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah akan menyelimuti mereka. Jadi dikelilingi malaikat, diturunkan rahmat Allah. Ya opo krosone ya rahmat dicurahkan itu, enggak kroso. Terus baik sangka aja. Melo ngaji karena Allah Ta'ala sesuai dalilnya, malaikat mengelilingi kita. Sesuai dalilnya, Allah mencurahkan rahmatnya kepada mereka yang hadir dalam majlis. Wa nazalat alaihimus sakinah. Yang ketiga, akan diturunkan ketentraman hati. Jadi ketenangan hati akan diturunkan kepada mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah. Jadi kebahagiaan, tentram hati itu dari Allah. Dari Allah. Duwe akeh gurung karuan iso tentrem. Apa maneh sing akeh utane. Tapi ketika kita mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Ta'ala, bahwa orang yang berkumpul dalam majlis zikir, majlis ilmu, majlis yang diingatkan kita, kecintaan kita, agar kita selalu ingat kepada Allah, maka wa nazalat alaihimus sakinah, sesuai yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan mulia Rasulullah, akan diturunkan ketentraman batin. Kemudian yang berikutnya, wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan Allah akan menyebut-nyebut, memuji-muji orang-orang yang hadir dalam majlis itu di hadapan majlis malaikat yang lebih besar. Jadi Allah membanggakan, memuji-muji jamaah di dalam majlis yang lebih besar. Ada pertanyaan jemaah, terus berputar pertanyaan tentang zikir. Zikir usai sholat itu jahar apa sir? Boleh dua-duanya, boleh memilih. Cuma kalau bertanya, disampaikan hadisnya itu macam itu. Yang pertama, anna raf'as saut bizikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Abbas ia berkata bahwa mengeraskan suara dalam berzikir ketika usai sholat berjamaah fardu, ya, sholat 5 waktu maktubah, sholat wajib 5 waktu, karena ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Bukhari Muslim. Ini jelas sebenarnya. Jelas. Tapi boleh perlahan, boleh. Gitu. Tapi kalau menjaharkan itu sesuai sunnah. Nah, cuma harapannya jadi imam itu juga ngerti ilmu imamnya, ngerti ilmu zikir di sholatnya. Selama ini diseleksi memang untuk imam, perkara-perkara wajib, perkara-perkara rukun di dalam menjadi imam sholat itu penting. Tapi tidak kalah pentingnya bagaimana rangkaian zikir usai sholat, imam harus tahu. Itu. Karena ada zikir yang tidak dipisahkan dari sholat. Bukan assalamualaikum terus selesai, bukan. Ada rangkaian yang memang masih nyambung dengan pelaksanaan sholat. Tidak seluruhnya memang. Nah, ini harus tahu. Jadi pertama kalau ada bertanya, zikir jahar dikeraskan itu ada.
Seluruh kaum muslimin sepakat. Sepakat apa? Kalau hari raya Idul Fitri 1 Syawal, kalau hari raya dan tasyrik Zulhijjah 10 Zulhijjah 11, 12, 13 hari tasyrik, ketika Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dilanjutkan takbiran, tidak ada yang protes. Kan dikeraskan itu zikirnya. Dan itu hadisnya Bukhari. Jadi zaman Nabi zikir mereka usai dari salam bitakbir, dengan bertakbir. Ya takbiran itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sepakat semuanya. Bahkan itu dijaharkan.